Sahabatku yang tinggal di dunia di sebelahku, aku menulis ini seperti menanam benih kecil yang mudah tumbuh di hatimu. Aku menulis pelan-pelan namun jelas, agar kamu bisa mendengar napas kota kami yang bergerak lewat kabel dan cahaya. Di sini banyak hal terasa biasa, padahal mungkin bagimu terdengar aneh. Aku ingin bercerita tanpa bertele-tele, seperti saat kita saling berbagi rahasia waktu kecil. Hari ini aku baru pulang dari kantor cabang Bank Empati. Tanganku masih hangat, karena barusan aku menebus 10 menit rasa sakit dari adikku. Ia akan menjalani perawatan gigi besok, dan ia ingin tidur nyenyak malam ini. Aku menawarkan diri, bukan karena aku kuat, aku hanya ingin ia tertawa tanpa beban. Di layar resepsionis muncul saldo donasi yang kumiliki, seperti angka kecil yang memantul halus. Petugas bertanya lembut apakah aku ingin mentransfer penuh atau separuh. Aku memilih separuh, agar aku tidak pingsan saat perjalanan pulang. Prosesnya singkat seperti memindahkan file kecil, tapi rasanya berlangsung lebih lama di dalam tubuh. Ketika gelombang rasa itu tiba, seperti air yang mengangkat perahu lalu turun kembali. Ada simpul ketegangan di rahang, ada getar ringan di kepala, lalu reda perlahan. Aku duduk diam sampai jam dinding, menutup bunyinya yang rapih. Petugas memberiku minuman manis dan mencatat riwayatku ke dalam ledger klinik. Mereka tersenyum dan bilang aku lulus batas aman hari ini. Di kota kami ada aturan throttle yang menjaga agar orang tidak melampaui dosis. Aturan ini melindungi orang baik yang terlalu dermawan pada dirinya sendiri. Kami menyebutnya pagar lembut yang memeluk dari belakang saat kamu lupa menjaga diri. Bank Empati bukan tempat yang dingin, meski ada angka dan layar serta kontrak digital. Di aula depan tergantung foto-foto kecil orang yang pernah menolong orang lain. Kadang aku berhenti di sana dan membaca 1-2 kisah untuk menguatkan hati. Ada foto seorang sopir malam yang menanggung demam anak tetangganya. Ada foto seorang guru yang menukar migrain muridnya sebelum ujian kelulusan. Kata-kata di bawah foto singkat dan jernih, agar tidak jatuh pada drama. Kami percaya cerita baik tidak perlu berteriak agar bisa didengar. Sejak kecil kami dibiasakan menyebut rasa sakit seperti cuaca. Ada yang bilang hari ini gerimis sendi, ada yang bilang siang ini angin perut. Anak sekolah belajar peta sensasi, seperti belajar peta benua. Mereka tahu bagaimana merawat badan sendiri dan bagaimana meminta tolong dengan sopan. Permintaan tolong ditulis seperti kartu pos kecil yang jujur. Isinya waktu, lokasi, tipe rasa, dan alasan yang sederhana. Kartu itu masuk ke sistem aplikasi yang terhubung dengan bank. Orang-orang yang cocok akan mendapat notifikasi dan boleh menawarkan diri. Di pasar publik ada juga tempat tukar rasa yang sifatnya teratur dan diawasi. Di sana, orang bisa menukar rasa singkat untuk alasan tertentu. Misalnya pekerja pabrik menukar pegal malam kepada atlet yang sedang latihan pemulihan. Atlet itu memerlukan simulasi ringan untuk tetap peka pada tubuhnya. Semua ini diatur dengan kontrak sederhana yang mudah dipahami. Tidak ada bahasa yang berbelit, tidak ada baris kecil yang menipu. Kami belajar bahwa kejujuran menghemat banyak biaya. Ada pula paket keluarga yang kami sebut bundel sayang. Di paket itu orang tua bisa menanggung demam anak selama musim hujan. Kakek bisa mengalihkan kram betis cucu ketika lomba lari pertama. Semua ada batas aman agar tidak ada yang diam-diam memeras dirinya. Bank dan klinik bekerja sama dengan auditor sensasi. Auditor ini mendeteksi pola yang tidak wajar dan menghentikan transaksi yang berbahaya. Mereka juga menyelidiki penawaran palsu dan sensasi tiruan. Dulu pernah ada orang yang mencoba menjual rasa sakit sintetis. Mereka berharap orang lain membeli karena imbalan poin yang tinggi.
Sistem kami memasang checksum sensasi yang membaca jejak halus pada sinyal saraf. Pemalsuan bisa terdeteksi seperti noda kecil di kain putih. Setelah kejadian itu, warga ikut belajar membedakan rasa yang asli. Pendidikan publik digelar di balai kota dengan contoh yang aman. Anak-anak diajari mengenal ambang rasa dan cara mengucap cukup. Kami menaruh hormat pada kata cukup karena kata itu menyelamatkan banyak orang. Walau begitu, perdebatan di kota kami tidak pernah berhenti. Ada yang khawatir pasar akan menjadi ladang eksploitasi bagi orang miskin. Ada yang takut empati berubah menjadi alat hitung yang dingin. Aku mengerti kekhawatiran itu karena aku juga takut saat awal sistem ini dibuat. Aku menyaksikan teman masa kecilku mencoba menambang poin empati. Ia mengambil tawaran-tawaran kecil selama libur sekolahnya. Ia ingin membeli sepatu baru tanpa membebani ibunya. Pada akhir musim, ia letih dan murung, meski saldo di akun tampak tinggi. Ia belajar pelan-pelan bahwa tubuhnya bukan mesin yang boleh diperas. Ia menutup musim dengan kelas konseling yang gratis dari bank. Konselor mengajarinya cara menimbang manfaat dan resiko dengan jujur. Sejak itu, ia hanya menolong bila ia benar-benar siap. Ia menemukan kebanggaan baru yang tidak terkait dengan angka. Ia berkata menolong adalah soal hadir utuh, bukan soal menambah saldo. Aku mencatat kalimat itu di buku harianku seperti menaruh daun di antara halaman. Kadang angin kota membawa kabar tentang orang-orang yang berbuat melebihi porsi. Kami menyebut mereka lilin yang terbakar di dua ujung. Komunitas kami merangkul mereka agar mereka mau tidur lebih panjang. Di pusat kota, ada festival penebusan setiap pergantian musim. Orang-orang berkumpul, lampu kecil di tangan, dan saling berbagi rasa ringan. Ada panggung cerita, ada tawa anak kecil, ada tangis yang tidak malu. Di akhir acara, semua orang berdiri diam selama 1 menit. Kami menyebutnya menit hening yang penuh. Dalam menit itu, orang menyebut dalam hati nama-nama yang mereka cintai. Aku selalu menyebut nama ibuku yang dulu takut jarum. Waktu beliau operasi kecil, kami sekeluarga membagi rasa kejutnya. Rasanya seperti memindahkan kilat dari 1 pohon ke 5 pohon. Pohon-pohon itu tetap kokoh. Kilatnya pun hilang di tanah basah. Setelah itu, ibuku berani tersenyum pada perawat yang mencabut perban. Ia bilang dunia terasa lebih lapang bila ada tangan yang siap menahan beban. Namun tidak semua kisah berakhir manis, seperti teh hangat. Pernah terjadi kebocoran data nyeri di satu kota tetangga. Beberapa profil sensasi bocor ke forum gelap dan dipakai untuk memeras orang. Kami terkejut dan sempat marah, lalu kami bekerja siang malam. Bank menutup akses, klinik mengganti kunci, dan warga belajar tentang privasi. Kami juga membuat aturan baru tentang hak untuk dilupakan. Setiap orang boleh menghapus jejak sensasinya dari catatan publik. Jejak privat disimpan dengan enkripsi berlapis yang diaudit rutin. Setelah peristiwa itu, kepercayaan memang turun sebentar. Tetapi perlahan kepercayaan kembali lewat tindakan kecil yang konsisten. Kami sadar bahwa empati bukan benda yang bisa dijual bebas. Empati adalah janji yang diuji setiap hari. Janji itu bisa retak jika hanya dijaga oleh slogan. Karena itu, kami membangun kebiasaan yang sederhana dan nyata. Kami menyapa tetangga, kami memeriksa saldo diri, kami menolak saat lelah. Kami percaya, penolakan yang jujur adalah bentuk sayang pada kota. Ada juga sisi ekonomi yang jarang diceritakan di poster. Perusahaan kecil membeli lindung nilai untuk proyek beresiko. Bila ada pekerjaan yang rawan cedera ringan, mereka menyiapkan dana untuk penukaran. Dana itu diawasi auditor independen agar tidak ada manipulasi. Setiap kontrak memuat klausul perawatan lanjutan yang manusiawi.
Orang yang menanggung rasa akan mendapat hari istirahat yang dibayar. Ia juga mendapat panggilan berkala dari perawat komunitas. Perawat akan menanyakan tidur, makanan, dan perasaan hari itu. Bila indikator turun, transaksi berikutnya otomatis tertunda. Tidak ada target bulanan yang menekan orang menjadi mesin. Kami pernah mencoba memberi bonus tinggi pada relawan. Ternyata niat baik malah berubah menjadi lomba yang tidak sehat. Sejak itu, bonus diganti dengan pengakuan komunitas yang hangat. Orang dipanggil ke panggung kecil dan disalami tanpa sorotan berlebihan. Anak-anak membawa bunga kertas yang mereka buat sendiri. Bunga itu tidak mahal, tapi membuat mata menjadi bening. Kamu mungkin bertanya, apakah empati yang dihitung masih tulus? Pertanyaan itu juga sering muncul di mejaku saat malam. Aku tidak punya jawaban besar yang memuaskan semua orang. Aku hanya tahu rasaku saat memegang tangan adikku tadi siang. Aku tahu bahwa angka memudahkan koordinasi. Namun, angka tidak pernah bisa menggantikan tatapan mata yang takut. Ketika adikku menutup mata, ia tidak memikirkan saldo. Ia memikirkan, apakah ia dicintai. Di momen itu aku tidak lagi ingat layar di resepsionis. Yang kupikirkan hanya bagaimana membuat ia merasa aman. Mungkin begitulah cara kami bertahan di kota ini. Kami memakai alat yang cerdas, tetapi kami tidak melepaskan pelukan. Kami menaruh teknologi di bawah hati, bukan di atasnya. Ada kalanya aku iri pada duniamu yang membiarkan empati mengalir tanpa angka. Iri itu tidak pahit. Ia seperti rindu yang menambah warna. Di pihak lain, aku juga melihat duniamu menanggung beban tanpa pembagi. Aku membayangkan seorang ibu yang harus menahan migrain sambil bekerja. Aku membayangkan seorang siswa yang takut operasi tanpa teman yang siap menukar rasa. Lalu aku kembali ke kotaku dengan rasa syukur yang tenang. Syukur itu bukan karena kami sempurna, tetapi karena kami berusaha. Kami masih tersandung, kami masih belajar, kami masih saling mengingatkan. Di kantor cabang tempatku datang, jam dinding selalu berjalan sedikit lebih lambat. Kami sengaja mengatur begitu, agar orang sempat menarik napas. Petugas menyapa tanpa tergesa dan membiarkan orang memilih dengan jernih. Tidak ada musik keras, hanya bunyi halus mesin yang menenangkan. Di ruang tunggu, ada rak buku kecil tentang perawatan diri. Buku-buku itu ditulis singkat dan mudah dipahami. Aku suka bab yang menjelaskan cara berkata tidak tanpa rasa bersalah. Bab itu menolong banyak orang yang takut mengecewakan. Aku juga senang dengan kelas sore untuk pasangan. Di kelas itu, mereka belajar menukar rasa tanpa menukar hormat. Mereka belajar batas yang sehat dan kalimat yang menguatkan. Beberapa pasangan menangis lega setelah kelas usai. Mereka tidak lagi saling mengukur cinta dengan jumlah menit yang ditanggung. Mereka kembali mengukur cinta dengan kebiasaan hadir setiap hari. Dokter di klinik kami tidak bersikap seperti dewa. Mereka jujur bila tidak tahu dan mau bertanya pada rekan lain. Riset berjalan terus, tetapi hasilnya dibahas dengan bahasa yang sederhana. Kami percaya pengetahuan harus bisa diulang oleh masyarakat biasa. Karena itu semua kebijakan ditulis dalam kalimat pendek. Paragraf yang panjang diminta dipecah oleh redaktur kebijakan. Redaktur ini dipilih dari komunitas yang sabar dan teliti. Mereka punya mata yang bisa menemukan kalimat yang bisa dipersingkat. Aku menikmati pekerjaan mereka seperti menikmati taman yang rapi. Aku tahu beberapa orang menilai sistem kami terlalu teratur. Mereka khawatir hidup menjadi bengkel yang dingin. Aku mengerti rasa itu, dan aku kadang merasakannya juga. Karena itu kami sengaja menyisakan ruang untuk spontanitas,
Kami izinkan kejutan kecil berkunjung pada jam yang tak terduga. Misalnya, kampanye hajatan sensasi di gang kecil yang padat. Warga menukar rasa sedih ringan dengan cerita lucu selama 1 jam. Tawa yang muncul membuat udara seperti dibuka jendela. Di hari lain, pemusik jalanan mengajak orang menaruh rasa kecewa pada satu lagu. Ia tidak mengambil rasa itu, ia hanya menampungnya sebentar agar orang bisa bernapas. Setelah lagu selesai, rasa itu kembali ke pemilik dengan bentuk yang lebih ringan. Kami menyebutnya teknik pantulan yang ramah. Teknik itu tidak membutuhkan alat, hanya telinga yang hadir penuh. Di kantor Bank Empati, ada ruang khusus konselor. Mereka menjemput orang yang merasa keputusan mereka keliru. Mereka membantu menata ulang jadwal dan beban agar tidak menumpuk. Aku pernah masuk ruang itu setelah masa sulit pekerjaanku. Aku malu karena kurasa aku harus kuat sepanjang waktu. Konselor mengajarkan kalimat sederhana yang menyelamatkanku. Kalimat itu berbunyi, "Aku boleh berhenti hari ini." Aku pulang dan tidur panjang dan bangun tanpa rasa bersalah. Sejak itu aku lebih baik pada diriku dan lebih jujur pada orang lain. Jujur membuat transaksi menjadi mudah karena semua tahu batasnya. Di Dewan Kota, ada sidang publik tiap bulan. Warga boleh mengusulkan perubahan kebijakan tentang Bank Empati. Bulan lalu, kami memperbarui aturan kerja malam untuk kurir nyeri. Kurir ini adalah orang yang membawa siaran sensasi dari satu ruang ke ruang lain. Mereka bekerja dalam tim dan selalu punya pendamping. Kendaraan mereka dilengkapi pengukur yang akurat dan penghangat tangan. Mereka tidak dikejar target pengantaran seperti kurir paket biasa. Mereka diukur dari keselamatan dan ketepatan prosedur. Kami merayakan hari libur khusus bagi mereka sebagai ucapan terima kasih. Di hari itu mereka boleh menolak seluruh tugas tanpa perlu alasan. Kota menyediakan konser kecil dan makan malam untuk keluarga mereka. Orang-orang bertepuk tangan pelan agar tidak memicu sakit kepala. Aku selalu menitikan air mata saat melihat anak kecil memeluk orang tuanya di panggung. Ada juga kelompok penelitian yang memantau efek jangka panjang. Mereka menyusun laporan yang mudah dibaca oleh masyarakat. Laporan menilai apakah sistem benar-benar mengurangi penderitaan yang tidak perlu. Laporan juga menilai apakah empati tetap hangat di rumah-rumah. Jika ada tanda dingin, kami menambah program yang merawat hubungan. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih peka? Aku takut menjadi pandai hitung, namun tumpul rasa. Aku melatih diriku dengan kebiasaan kecil sebelum tidur. Aku memikirkan satu orang dan satu rasa yang ingin kutolong besok. Kadang aku tidak memilih siapapun, dan itu juga baik. Tubuhku juga bagian dari warga yang berhak tenang. Pagi ini aku menulis surat ini, karena aku rindu pada duniamu. Aku ingin kamu tahu, bahwa kami tidak hidup di utopia. Kami hanya berusaha membuat nyeri tidak menumpuk di satu tempat. Kami percaya rasa sakit yang menumpuk bisa mengubah orang menjadi batu. Kami percaya rasa sakit yang dibagi bisa mengubah batu menjadi taman. Aku membayangkan kamu membacanya di layar kecil di kamar yang senyap. Aku berharap kata-kataku terasa sederhana, seperti air minum. Bila suatu hari sistem ini datang ke kotamu, aku ingin kamu mengajukan pertanyaan yang tajam. Tanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang diam di pinggir. Tanyakan, bagaimana hak menolak dijaga tanpa malu. Tanyakan apa yang terjadi jika orang berbohong tentang rasa mereka. Tanyakan bagaimana anak-anak dilindungi dari beban orang dewasa. Tanyakan apakah ada rute pulang saat kamu berjalan terlalu jauh. Tanyakan biaya tersembunyi yang sering lupa disebut di poster. Pertanyaan yang tajam adalah pelindung yang lembut. Pertanyaan itu membuat kami tetap manusia.
Aku ingin bercerita sedikit tentang seorang tetangga di lantai bawah. Ia seorang tukang kue yang sering bangun sebelum matahari. Ia menderita nyeri lutut yang datang seperti tamu pagi. Ia mengumpulkan saldo kecil dari sahabat-sahabatnya saat musim ramai. Kami menyebutnya payung bersama untuk musim kerja panjang. Dengan payung itu, ia bisa berdiri lama tanpa menggertakkan gigi. Ia berkata roti baginya tidak lagi berbau perjuangan tetapi berbau rumah. Aku suka kalimat itu karena sederhana dan benar. Aku juga ingat seorang pemuda yang kecanduan rasa lega. Ia menukar rasa sakit kecil hanya untuk mengejar sensasi bebas setelahnya. Konselor menyebutnya relief seeking yang perlu ditangani hati-hati. Teman-temannya mengajak ia bermain bola sore agar ia lelah dengan cara yang sehat. Perlahan ia kembali peka pada isyarat tubuhnya. Ia belajar bahwa bahagia bukan selalu berarti bebas dari rasa. Kadang bahagia berarti tahu kapan rasa datang dan pergi. Ia kini menjadi relawan yang cermat dan jarang tergesa. Ia berkata, ia ingin menjadi jembatan yang kokoh, bukan pintu putar. Aku tersenyum saat mendengar itu karena aku paham maksudnya. Kau mungkin ingin tahu bagaimana rasanya saat memindahkan rasa untuk orang yang kau benci. Di kota kami itu boleh terjadi namun jarang. Sebagian orang melakukannya sebagai latihan melepaskan dendam. Mereka mengambil duri kecil dari orang yang dulu menyakiti mereka. Mereka bilang setelah itu ada ruang kosong yang tidak lagi menuntut balas. Aku tidak menganjurkannya untuk semua orang, tetapi aku menghormati mereka yang berani. Mereka bilang kebebasan punya banyak jalan, dan mereka memilih jalan ini. Di ruang kelas etika, ada diskusi tentang nilai kebaikan tanpa rasa perih. Sebagian berpendapat kebaikan seharusnya tetap terasa. Sebagian lain berkata kebaikan adalah tindakan bukan penderitaan. Guru menutup kelas dengan kalimat yang halus dan adil. Ia berkata kita boleh berbeda rasa, tetapi tetap berjalan bersama. Kalimat itu mengantar kami ke lorong yang lebih tenang. Kadang aku merindukan masa sebelum semua ini ada. Rindu itu datang seperti foto lama yang warnanya lembut. Tapi aku juga teringat rumah sakit yang bau desinfektan dan tangis tertahan. Aku teringat koridor panjang dan orang yang sendiri di kursi logam. Jika saat itu ada bank empati, mungkin malam-malam mereka tidak terlalu dingin. Aku menulis ini agar kamu tahu kami tidak mencari kesempurnaan. Kami hanya menambah lubang di jalan agar tidak ada yang jatuh terlalu dalam. Kami menolak budaya yang mengagungkan ketegaran tanpa istirahat. Kami merayakan keberanian untuk minta tolong dengan suara yang pelan. Kami mengajari anak-anak bahwa menolak adalah hak yang suci. Kami mengingatkan remaja bahwa heroik bukan berarti melukai diri. Kami menua bersama aturan yang kami perbaiki setiap musim. Setiap perubahan ditulis seperti resep yang mudah diikuti. Resep itu diuji di klinik kecil sebelum diadopsi di seluruh kota. Orang boleh memberikan umpan balik dengan kalimat pendek dan jelas. Tidak ada kata kasar karena kami setuju untuk menjaga lidah. Lidah yang kasar sering jadi pintu masuk bagi kebijakan yang kasar. Lidah yang lembut membuat kebijakan mau mendengar. Aku percaya kebiasaan kecil itu menyelamatkan kami dari banyak hal. Aku sedang menutup surat ini, dan malam di luar jendela mulai turun. Lampu jalan menyala seperti bintik garam di atas kain hitam. Aku memikirkanmu dan bertanya kabarmu yang paling jujur hari ini. Bila kamu lelah, aku ingin mengirimkan 10 detik ketenangan lewat udara. Sayangnya jarak dunia kita belum bisa dilipat seperti kertas. Untuk sekarang, aku hanya bisa menulis dan berharap kata-kata ini menjadi selimut tipis. Aku unjukkan wajahku yang rapuh agar kamu berani jujur pada wajahmu sendiri.
Aku tutup cerita ini dengan harapan yang tidak keras kepala. Semoga esok ada hal kecil yang membuatmu tersenyum di jalan. Semoga esok ada tangan yang siap menolongmu tanpa banyak tanya. Jika tangan itu tidak ada, semoga kamu berani meminta. Jika bantuan belum datang, semoga kamu berani istirahat. Aku akan menulis lagi saat musim berganti dan festival kembali tiba. Mungkin saat itu, kami sedang menguji program baru yang melindungi pekerja malam. Mungkin kami sedang memperkenalkan kursus singkat bagi orang tua baru. Aku akan menceritakan semuanya dengan bahasa yang sederhana. Aku ingin kamu merasa dekat seperti duduk di bangku yang sama. Aku tutup dengan pelukan yang tidak menekan bahumu. Aku hanya menaruh tangan di udara agar kamu tahu, aku ada di sini. Sampai bertemu di surat berikutnya yang lebih terang. Salam hangat dari seorang teman yang tinggal di dunia di sebelahmu. Aku berterima kasih karena kamu mendengarkan surat ini sampai tuntas. Jika kamu suka, mohon tekan tombol suka agar kisah ini bisa menjangkau lebih banyak teman. Tolong juga berlangganan kanal ini agar kamu tidak ketinggalan surat dari dunia sebelah berikutnya. Aku sangat senang bila kamu meninggalkan komentar, karena ceritamu akan memberi arah untuk episode selanjutnya. Jika kamu ingin mendukung kami, silakan gunakan kode di sudut kanan bawah, atau tautan di deskripsi untuk berdonasi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya dari seri lain yang sangat berbeda, sehingga kamu bisa menjelajah lebih luas. Terima kasih sudah menemani malam ini, dan aku berharap kamu kembali untuk episode berikutnya.